Sesi 5. Pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sosial budaya masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan perawatan bayi baru lahir dan ibu menyusui, karena tradisi dan kepercayaan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat baik secara positif maupun negatif. Kepercayaan yang ada dalam keluarga dapat membuat ibu mengikutinya meskipun sudah banyak informasi yang diperoleh dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu, SDM PKH perlu memperhatikan aspek sosial budaya dalam mendorong dukungan keluarga dan lingkungan terhadap kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ketika lahir, bayi perlu beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari kehidupan sebelumnya di dalam kandungan, terutama terkait cara bernafas, cara mendapatkan makanan, dan cara merespon terhadap lingkungannya. Memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga merupakan upaya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah kebutuhan fisik dan kebutuhan mental. Adapun yang masuk dalam kebutuhan fisik adalah IMD, inisiasi menyusui dini, dan pemberian ASI secara eksklusif. Sedangkan yang masuk dalam kebutuhan mental adalah kasih sayang kepada bayi baru lahir. Kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat KPM berupa program sembako, kegiatan P2K2 PKH, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, contohnya pemberian makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bagi bayi serta ibu menyusui. Sedangkan bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara non-material, contohnya pemberian kasih sayang dan informasi perawatan ibu menyusui. Kesejahteraan ibu menyusui yang harus dipenuhi oleh keluarga dan lingkungan adalah A. Pemenuhan kebutuhan gizi dan kasih sayang yang cukup sehingga ibu bisa memberikan ASI eksklusif, yaitu ASI saja sampai 6 bulan, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. B. Meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibandingkan dengan susu formula. C. Meningkatkan potensi diri ibu untuk menyusui tanpa dihalangi oleh siapapun dalam suasana hati yang positif dan bahagia agar ibu berhasil memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif. D. Memastikan terjadinya interaksi emosi yang sangat unik antara ibu dan anak melalui hisapan pada puting dan kontak kulit yang menciptakan kedekatan yang juga menciptakan ketenangan dalam diri ibu dan mengurangi stres pada ibu serta membantu menjaga kesehatan mental ibu. Dukungan yang dapat diberikan oleh suami diantaranya memperhatikan asupan gizi bagi istri yang menyusui, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menciptakan kondisi, situasi, suasana yang tenang, nyaman, penuh kasih sayang dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk menyusui, memberikan waktu bagi istri untuk beristirahat yang cukup, membantu pemberian ASI, menemani saat persalinan dan memastikan terjadinya inisiasi menyusui dini, menemani ibu saat menyusui bayi, siap antar dan jaga siaga dalam mengatasi kesulitan dalam menyusui, mengikuti penyuluhan atau membaca informasi mengenai perawatan bayi dan pemberian ASI. Lari-lari jalan-jalan ibu masak lah setelah Ya. Pembelajaran kelahiran aman dan nifas. 1. Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah
pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Ingin anak sehat, berikan